Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Apa kabar Anda soleh dan soleha? Gue doakan antum semua selalu dalam keadaan sehat ya nak. Walaupun kita belajar di rumah, jangan lupa tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari nilai dengan kemungkinan dalam matematika. Nah, silakan disimak penjelasan berikut ini. Ini kita akan belajar cara mencari nilai dengan kemungkinan dalam matematika. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita menentukan dua buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, yaitu seperti hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, atau hasil pembagian. Nah, langsung kita masuk ke contoh ya. Di sini Ibu punya contoh dalam penjumlahan. Yang pertama hasilnya sudah diketahui yaitu 50. Nah, ingat tadi kita menentukan dua buah bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Sekarang kita sudah mengetahui yaitu hasilnya adalah 50. Nah, kita lihat berapa kali berapa tambah berapa yang hasilnya 50. Di sini Ibu punya contoh 25 ditambah 25. Nah, itu contoh. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Contoh yang lainnya di sini Ibu punya contoh hasil yang sudah diketahui yaitu 250. Tinggal kita cari titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 250. Nah, di sini ada angka 100. Nah, 100 tambah berapa yang hasilnya 250. Nah, kalau antum sedikit kesulitan, kita kurangkan 250 dikurang 100 yaitu 250 kita kurangkan 100. Kenapa kita kurangkan 100? Kita mau mencari yang di sininya ya. Bersama dengan 150. Berarti di sini 150. 100 ditambah 150 sama dengan 250. Nah, di sini Ibu punya contoh lain yaitu hasil yang diketahui dalam contoh penjumlahan yaitu 400. Nah, berapa tambah berapa yang hasilnya sama dengan 400? Kita lihat antum mau menjumlahkan yang berapa? Boleh kita jumlahkan dari yang angka puluhan atau angka ratusan. Karena di sini ratusan kita boleh mulai dengan ratusan. Misalnya kita mau mulai di sini ditambah 250. 250 ditambah titik-titik sama dengan 400. 250 tambah berapa nak? Yang menghasilkan 400. Kalau kesulitan kita pakai cara yang tadi. Kita kurangkan dulu 400 dikurang 250. Sama dengan 150. Berarti 250 ditambah 150 sama dengan 400. Nah, begitu ya contohnya. Sekarang kita masuk contoh pengurangan. Kita mulai dengan angka yang kecil dulu ya. Contoh pengurangan. Titik-titik dikurang titik-titik hasilnya sama dengan 10. Nah, berapa dikurang berapa yang hasilnya sama dengan 10? Nah, karena di sini contohnya kecil berarti angkanya juga kecil. Ya, nak ya. Nah, berapa kira-kira nak? Boleh kita kurang 15 dikurang berapa? 15 kurang 10 berarti di sini 5. 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, begitu ya. Coba kita masuk contoh yang lain ya. Nah, di sini Ibu punya hasil pengurangan yaitu 150. Berapa dikurang berapa yang hasilnya 150? Nah, kalau pengurangan berarti angkanya lebih besar dari angka yang angka hasilnya ya nak ya. Berapa kira-kira nak? Boleh 500 dikurang berapa? Nah, kalau antum bingung berapa, kita pakai cara yang penjumlahan, tapi tadi dikurang ya sama. Berarti 500 dikurang 150 berapa nak? 350. Di sini 350. Jadi 500 dikurang 350 sama dengan 150. Nah, begitu. Kita masuk ke contoh perkalian. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian juga sama. Hasilnya sudah kita ketahui yaitu 20. Berapa kali berapa yang hasilnya 20? Nah, untuk di sini antum harus menghafal perkalian ya biar lebih mudah. Berapa nak? 4 dikali 5 sama dengan 20. Atau 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, atau contoh yang lainnya yaitu di sini sudah punya
Contoh lain yaitu hasilnya 36, hasil perkalian 36, berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 36. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, jika antum telah menghafal perkalian maka itu lebih mudah. Bisa berapa di sini? Perkalian 9. Berarti 9 dikali 4 sama dengan 36. Begitu ya, Nak ya? Sama seperti perkalian, contoh pembagian yang hasilnya sudah diketahui yaitu 6. Nah, berapa bagi berapa yang hasilnya 6? Untuk mudah pembagian, berarti antum harus lebih menghafal perkalian. Kalau pembagian sama dengan pengurangan, berarti di sini angkanya lebih besar dari pembagian, ya. Contohnya berapa, Nak? Ada 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, ingat pembagi lebih kecil daripada yang dibagi. Tuh, kita masuk ke contoh lain. Nah, di sini Ibu punya contoh hasil pembagian yaitu angkanya 9. Nah, berapa dibagi berapa yang hasilnya 9? Ingat, angka yang dibagi lebih besar daripada angka pembagi. Berapa, Nak? Kita lihat di perkalian 3. Ada 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Seperti itu ya, Nak ya, kira-kira contohnya. Contoh soal cerita. Kebun ayah sedang memanen 750 buah durian. Sebagian hasil panen untuk dijual dan sebagian lagi untuk dimakan bersama keluarga. Carilah kemungkinan penjumlahan yang hasilnya sama dengan 750. Nah, lihat di sini kita sudah punya hasil yaitu 750. 750 ini hasilnya. Tinggal kita cari kemungkinan penjumlahannya. Berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 750. Nah, ada banyak ya kalau soal cerita seperti ini. Misalkan berapa? Boleh kita mulai dengan angka yang kecil atau angka yang besar. Ya, tapi kalau untuk lebih mudahnya, lebih cepat, bisa kita pakai angka yang besar. 750 berarti kita mulai dengan 250. Berarti 250 kalau antum bingung, kita seperti biasa. 750 dikurang 250 sama dengan 500. Berarti di sini 500. 250 ditambah 500 sama dengan 750. Atau kemungkinan yang lain bisa juga seperti ini. Bisa kita mulai dengan angka 500. Berarti kalau di sini 500, di sini berapa, Nak? Kalau antum bingung, kita kurangkan lagi. 750 dikurang 500 sama dengan 250. Berarti di sini 250. 500 ditambah 250 sama dengan 750. Nah, inilah kemungkinan penjumlahan yang hasilnya sama dengan 750. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Sama juga seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mencari dua buah bilangan, baik itu penjumlah ataupun pengurangan, atau itu perkalian atau pembagian, yang hasilnya sudah diketahui. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan antum mengerti. Dan jika ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung sama Ibu ya, Nak ya. Dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.